Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ini kenapa kelasnya masih kosong ya? Teman-temannya ada yang tahu kemana aja? Pada jajan. Masih pagi ya, sarapan mungkin ya? Oke, kalau gitu Ibu absen dulu aja deh ya. Oke. Nah, Ibu absen dulu. Gilbert belum hadir ya? Gilbert kemana? Ada yang tahu? Adia? Akmal? Dava? Dava sakit. Puji? Mila? Ada. Dewi? Ratu? Selina? Arjun? Arjun belum hadir juga tadi katanya. Oke, lagi di jalan. Langsung kita mulai aja mungkin ya pembelajarannya. Boleh sebelum belajar, Ibu mau minta berdoa dulu dipimpin sama Akmal. Oke, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akmal atas pimpinan doanya. Boleh dibuka dulu alat tulisnya, dikeluarkan. Kita siap-siap mau belajar. Semangat gak? Harus semangat dong. Boleh dikeluarkan dulu alat tulisnya. Sudah? Oke. Ibu mau cerita sedikit nih. Jadi kemarin Ibu baca buku tentang hukum tarik-menarik di kehidupan. Ada yang pernah baca juga? Pernah. Buku apa itu? The Secret. Nah, oke. Dalam buku The Secret ini, kita kan dijelaskan ya, kalau misalnya kita pengen mendapatkan sesuatu yang ingin kita capai itu harus ada usaha kan? Nah, di balik usaha juga kita harus positive thinking nih. Kita bakal menemukan atau kita bakal mendapatkan hal yang kita inginkan tersebut. Nah, jauh dengan hal itu, saat kita mau belajar hari ini, kita juga harus konsisten nih. Ayo aku bisa nih. Aku mau belajar biar nanti dapat pembelajarannya. Oke, gitu teman-teman. Anak-anak. Oke, gitu. Bentar ya, Ibu siapin dulu. Udah pada sarapan belum? Kenapa belum sarapan? Oh, kayak gitu ya. Oke, nanti ada makanan ya. Kenapa belum masuk ya? Bentar. Nah. Oke, Ibu ada dua peristiwa nih. Anak-anak tahu ini apa? Petir. Petir di mana ya? Di gunung, di sekitar gunung. Oh betul, tuh. Tapi emang ada di sekitar gunung ya. Oke, lanjut. Ada peristiwa lagi. Ini apa? Trika. Apa ya hubungannya sama materi yang mau kita pelajari hari ini? Menyengat, waduh. Oke, sebelum dari kata menyengat, kita tahu kan di kehidupan ini ada sebuah atom. Setuju? Setuju. Nah, atom itu ada muatannya enggak? Ada. Boleh dijelaskan? Pertama ada muatan apa dalam atom? Positif. Satu lagi, Selina? Muatan negatif. Muatan negatif. Oke, betul. Jadi dalam alam itu ada muatan positif dan negatif. Nah, kalian sudah tahu belum? Kalau muatan itu punya karakteristik. Udah tahu belum? Belum. Oke, jadi kita akan membahas tentang muatan listrik hari ini, di mana nanti juga akan Ibu sampaikan karakteristik dari tadi muatan yang sudah Nilang sebutkan dan Selina sebutkan.
Oke, ini dia untuk capaian pembelajaran hari ini. Peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip kelistrikan, baik statis maupun dinamis, dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi. Untuk tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan karakteristik muatan listrik, dan yang kedua, mampu menganalisis interaksi muatan beserta contoh fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya Ibu ingin mencapai kalian bisa mendapatkan profil pelajar Pancasila yang utamanya itu dua ya. Yang pertama gotong royong, dan yang satu laginya berpikir kritis. Dari apa saja kegiatan gotong royong dan berpikir kritis ini nanti kita sama-sama belajar sampai akhir. Nah, kenapa ya kita harus belajar muatan listrik? Kenapa? Ada yang tahu jenis muatan listriknya berapa? ya, betul. Ada yang mau jawab lagi? Kenapa ya? Jawabannya Ibu. Oke, sama aja. Oke, jadi secara realnya kita kan hidup dengan listrik ya. Kalian akan betah nggak kalau misalnya malam-malam gelap gulita? Ya. Nah, kita harus apa ya? Kita juga harus mengetahui sebenarnya listrik itu dari mana sih, sehingga kita bisa menghargai ternyata listrik itu sedetail itu ya. Gitu. Jadi kita akan mempelajari detail-detail dari listrik tersebut. Nah, sebelum belajar kita akan quiz dulu. Boleh di-scan ya. Udah. Bisa di-scan? Bisa? Oke. Sudah semuanya nge-scan? Belum. Sudah? Selesai? Oke. Nah, tadi gimana? Sudah bisa dijawab semuanya? Kuisnya? Sudah Ibu. Oke, jadi Ibu sekarang, oh belum ada ya? Ibu cerita sedikit dulu aja ya. Jadi muatan listrik ini menurut sejarahnya dulu ditemukan oleh Benjamin Franklin, di mana beliau tuh melakukan percobaan di mana ada batang karet yang digosokkan ke bulu domba. Nah, setelah digosok-gosok, lalu dia dekatkan si batang karet ini dengan batang lalu dengan batang mohon maaf. Nah, lalu batang karet dengan si batang karet ini ternyata saling tarik menarik. Nah, dari sana muncullah, oh berarti dari satu benda tuh ada muatannya ya. Nah, setelah diulik-ulik lagi oleh Benjamin Franklin, ditemukanlah hukum kekekalan muatan. Ini fotonya bukan foto yang sesungguhnya ya, tapi kira-kira seperti itulah ceritanya beliau menemukan apa itu muatan listrik. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari muatan listrik. Mungkin anak-anak sendiri mengetahui ya, kayaknya saya punya pengertian lain deh Bu, boleh ya. Nah, kalau misalnya pengertian yang secara generalnya, muatan listrik ini adalah muatan dasar yang terdapat di dalam suatu atom. Tadi juga udah dijelaskan ya, dalam atom ada dua muatan. Tadi dalam ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, betul ya tadi yang kata Nilam sampaikan. Jadi dalam suatu atom ini ada muatan positif dan muatan negatif. Ada yang tahu nama lain dari muatan positif dan negatif? Arjun boleh? Nama lain muatan positif? Proton dan elektron. Berarti positif
proton, negatif elektron. Lalu apa sih sifat-sifat yang mereka punya? Oh, ini kita akan mengetahui apakah mereka itu memiliki satuan? Apakah proton dan elektron memiliki satuan? Apa? Ada yang bisa tebak? Tolong. Betul. Tepuk tangan. Adia dan Serna. Itu ya satuannya kolom. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, keduanya memiliki muatan listrik yang besar itu hanya beda dari tandanya saja. Nah, kan proton itu positif ya. Besar muatan listriknya tuh 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Berarti kalau negatif, tinggal ditambahin negatif. Kayak gitu. Jadi besar muatannya mah sama, hanya beda tandanya. Mengikuti dia itu muatan positif atau muatan negatif. Nah, lalu untuk simbolnya untuk proton itu P atau P+, dan jika kalian nanti ada menemukan, oh ini P doang, oh berarti itu proton. Nah, kalau misalnya elektron, itu ditulisnya harus dengan negatif, jadi ada E negatif. Jadi kalau misalnya menemukan E saja, berarti itu apa? E saja tanpa negatif. Proton. Jadi kalau misalnya Adia pengen penulisannya A untuk proton, boleh? Tapi kalau misalnya elektron harus penulisannya A negatif. Gitu. Jadi mereka itu boleh ditulis dengan simbol yang sama, tapi dibedakan dengan ada tanda atau tidak. Gitu. Nah, untuk lokasinya, proton ini terdapat di inti. Biasanya tuh di sini ada elektron, di sini ada proton, dan biasanya di sini tuh ada muatan yang netral juga kalau di inti. Jadi kurang lebih untuk lokasinya, proton itu terletak di inti atom dan elektron ini mengikuti lintasan energi atau kulit elektron. Karena kan kulit elektron banyak ya. Masih ingat di pelajaran kimia ada beberapa kulit? Oke, masih ingat ya. Jadi memang elektron tidak hanya di satu kulit saja, tapi bisa di kulit-kulit yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Untuk proton itu ada di inti, dan untuk elektron itu mengelilingi di garis-garis lintasannya. Nah, selanjutnya interaksi. Ternyata muatan listrik itu bisa berinteraksi loh. Layaknya Akmal sama Puji. Bisa aja tuh saling tertarik gitu ya. Nah, atau Akmal sama Arjun, gak mungkin ya saling suka, jadi mereka tolak menolak. Kalau sesuai kodratnya seperti itu. Jadi muatan itu interaksinya kalau misalnya sejenis, itu tuh akan tolak menolak, karena ya tadi disepertikan dengan Akmal dan Arjun mungkin kurang menyukai ya. Tapi kalau misalnya Akmal ke Puji, bisa aja saling tarik menarik karena beda muatannya. Nah, muatan listrik itu terjadi karena apa aja sih? Nah, di sini Ibu akan jelaskan interaksi muatan itu bisa terjadi dengan dua cara. Yang pertama gesekan dan kedua induksi. Kalian pernah percobaan yang lalu ada penggaris digosok-gosok? Nah, itu digosok-gosok, sudah digosok-gosok terus kita dekatkan dengan potongan kertas, itu akan terjadi tarik-menarik seperti magic ya. Nah, ternyata itu magic itu tuh lain dari induksi. Itu emang ada interaksi tapi gak langsung ada apa ya, tidak ada sentuhan langsung. Nah, contoh fenomena dalam kehidupan sehari-harinya tadi ada petir, terus
ada setrika. Pernah nggak kalian lagi nyetrika nih, tiba-tiba kayak, aduh nempel ke pakaiannya, pernah nggak? Nah, itu kurang lebih contoh fenomena kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Terus tiba-tiba debu tuh nempel di dekat layar televisi. Atau kalau misalnya kita panas-panasan ngedekatin TV, kayak, aduh tertarik gitu kan. Ya, itu sedikit contoh fenomena dalam kehidupan sehari-harinya. Tadi kan kita udah skill ya yang petir. Kira-kira gimana sih perpindahan elektron yang terjadi? Oh, belum. Kita harus berkelompok dulu ya. Boleh Ibu minta bagi 2 kelompok, tapi cowoknya dibagi rata. Nggak bisa dibagi rata ya. Boleh Arjun ke sini dan Nilam ke sana. Nanti tempatnya di sini dan di sini ya, jangan terlalu jauh-jauhan. Boleh langsung berkelompok aja. Akmal, Selin, Adia sama Nilam. Kelompok 2-nya Puji, Ratu, Dewi sama Arjun. Ada yang akan Ibu jelaskan? Siapa ya? Balon. Nah. Ini buat alatnya. Kalau misalnya perlu 2 ya. Apa lagi? Ini balonnya 2. Ayo berkelompok dulu. Duduknya. Oke, udah berkelompok duduknya. Kita tunggu ya, kelompok 1 lagi belum duduknya. Boleh ditiup. Oke, nanti ya, Ibu mau jelasin teknis penilaiannya dulu ya. Nanti kalian isi aja LKPD-nya. Nah, sambil diisi, boleh tuh kalau ada ide, saling memberi masukan saja. Nanti di akhir akan ada presentasi dan untuk best presentation akan ada hadiah makanan. Jadi kerjain dengan betul ya. Oke. Boleh langsung dimulai aja. Boleh ditiup aja. Iya, nggak bawa. Jadi langsung ke cut aja. Udah ditiup dulu Akmal balon. Coba diisi dulu, ada kesulitan? Boleh? Setnya bisa dibuka? Ya, kita lagi. Ya, ditali. Ya, pakai HP aja setnya. Gak apa-apa, nanti ada kejutan di kelas berarti. Gak apa-apa, kan belajar.
Bisa? Catnya yang balon. Bisa? Sangat sih. Udah? Petnya gimana? Udah bisa dibuka? Tiga menit lagi ya. Waktunya 3 menit lagi ya. Nah, ini petnya nanti pakai yang 2 balon aja biar kebayang. Nah, sok boleh dikerjakan aja. Coba jangan. Coba. Tadi digosoknya sebelah mana? Nah. Udah petnya coba. Petnya yang 2 balon ya. Oh, yang 2 balon. Ya. Di ke baju. Nah. Main ke baju. Wall harus wall. Ini netral. Iya, antar balonnya. Jangan dekat. Ya Allah, udah sakit. Bagaimana benda menjadi bermuatan Allah? Apa-apa, Bu. Emang interaksinya sama styrofoam halnya. Jadi sama wallnya gitu. Ya, jadi ya. Sudah? Waktunya sebentar lagi ya. KPD-nya diisi. Ya, terus di tengahnya tuh ada styrofoam. Gitu. Kebanyakan yang asli dia oh enggak, kamu nomor 5, nomor 6 mereka benar nomor 4. Ada udah niup balon. Itu nomor 4 tuh maksudnya muatan negatif tuh yang kelebihan A atau kekurangan elektron kah gitu aja. Dari apa yang kalian cari. Iya, sejenis. Udah? Benda bermuatan netral. Kalau netral tidak akan terjadi. Bukan wall ya Ibu. Ini wall bukan? Enggak tahu. Iya. Berbulu.
Yaitu lebih ke positif tuh kekurangan atau kelebihan elektron. Lebih singkatnya kayak gitu. Tapi kalau mau kayak gitu boleh sih. Nanti kita tambahin Oke. Sudah? Sudah, oke. Nah, kalau sudah, Ibu ingin menjawab yang petir tadi dulu deh. Penasaran nggak? Kita akan lihat penjelasan petir tadi. Kelompok Adia udah beres? Oke, sambil nunggu boleh kita. Kenapa ya petir bisa menyambar ke bumi? Petir merupakan salah satu contoh dari fenomena listrik statis dalam skala yang sangat besar. Fenomena petir terjadi karena awan memiliki beban muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Di atas langit, awan bergerak terus-menerus secara teratur. Awan akan saling bergesekan dengan awan lainnya. Hal ini yang mengakibatkan muatan negatif akan mengumpul di satu sisi saja. Begitu juga dengan muatan positif di sisi lainnya. Jika terdapat perbedaan potensial antara awan dan bumi yang cukup besar, maka awan akan mengeluarkan muatan negatif agar mencapai keseimbangannya. Nah, saat muatan negatif tadi dikeluarkan, muncullah kilatan cahaya yang kita kenal sebagai petir. Nah, lalu nih Robot Squad, kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa kilatan petir lebih cepat munculnya dibandingkan suara guntur? Yuk tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, kayak gitu ya. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan juga, muatan itu atau interaksi itu terjadi karena salah satunya ada gesekan. Nah, begitu juga dengan awan. Karena adanya gesekan, terjadilah perbedaan di mana di bumi itu muatan di bumi dan muatan di tepi awan itu berbeda sehingga adanya kilatan atau petir. Gitu. Oke, sekarang yuk presentasi. Siapa yang mau presentasi? Nanti paling bagus ada reward dari Ibu. Mau siapa dulu? Oke. Boleh. Tepuk tangan dulu dong buat tim pertama. Kenapa Arjun pakai jaket? Dingin. Oh, dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil OTPD yang telah kami lakukan. Yang pertama itu, tadi kami sudah melakukan percobaan menggunakan balon, di mana balon itu dibentuk-bentukkan dengan buat karbon, yang satunya lagi enggak gitu. Nah, balon yang udah dibentuk-bentukkan itu langsung kita dekatkan ke rambut karbon. Pada saat itu ada sedikit rambut-rambut yang tertarik ke balonnya gitu. Nah, kalau itu kan kita kelihatan ya muatan apa yang berpindah, langsung kita lihat ke simulasi pen itu. Nah, pada saat kita lihat bahwa pada saat balon itu dibentukkan ke baju, itu tuh ada elektron yang berpindah dari baju ke balonnya. Jadi balon itu pada saat didekatkan dengan baju wall itu apa sih mendekat itu Yang di petnya. ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang berapa PD itu kan jelaskan hasil pengamatannya bagaimana benda menjadi bermuatan fisik. Nah, itu tuh dibuktikan dengan kita tadi melihat bahwa itu tuh bisa timbul karena adanya gesekan. Setelah itu digosok-gosokkan gitu. Dijelaskan bagaimana banyak bermuatan positif. Yang bermuatan positif itu kekurangan elektron atau elektron yang berpindah jadi lebih banyak muatan positifnya, lalu yang negatif itu sebaliknya. Lalu untuk bermuatan netral itu sama.
antara muatan positif dan muatan negatifnya. Untuk pertemuan selanjutnya di sini bagaimana interaksi dua benda yang bermuatan sejenis Iya. sejenis. Nah, tolak menolak tadi juga sudah dicoba dicek, tapi yang dicobanya yang paling menarik yang berbeda jenis kita ini. Berarti yang Udah, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada Udah, cukup? Oke. pakai rambut ya, tapi yang nggak bisa dicek tuh pakai baju. Iya, itu buat Kamu bahan baju sama rambut sama. jadi bahan rambut itu kan emang ada teorinya ya, di rambut. Nah, dikarenakan bajunya emang gak ada yang bawa dan gak ada yang pakai baju bahan wol juga, jadi itu cepet aja. Nanti kalau misalnya aku ada masukan ke pet, boleh dong. Nanti simulasinya pakai rambut gitu. Dia rambut aja. Oke. Udah mungkin ya, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2, boleh maju atau mau di sana menyampaikan apa tambahannya? kalau dari kelompok 2 itu kan tadi di petnya karena ada kendala jaringan, sebenarnya hasilnya hampir sama, cuman kalau di secara fisik dari balonnya itu tadi kita dua-duanya sempat digosokin ke rambut dengan harapan kan harusnya sama-sama bermuatan yang sama gitu karena balonnya digosokkan terhadap rambut, tapi kita juga dapat hasil di mana ternyata ada tarik menarik, ada kemungkinan rambutnya beda jenis ya. Tapi sebenarnya intinya tadi tuh inginnya tuh ngamatin kalau ternyata bisa bermuatan sama gitu ketika digosokkan tuh mobil yang sama. Tadi pas didapatkan si permukaannya ke apa ya? Muter, balonnya muter nggak? Itu juga menambahkan yang dari kita ini. Oke. Terima kasih. Sebelum Ibu mengumumkan juara juara presentasi, kita akan next dulu. Yuk menyimpulkan dulu. Jadi tadi apa saja yang sudah kita dapatkan? Muatan listrik. Muatan listrik itu netral. Untuk satuan muatannya boleh Dewi? Untuk harga muatannya? Harga satu muatannya? Adia? Proton positif 1,6 dan negatif ditambahin dengan Oke, kalau penulisan simbolnya, Akmal lagi. Bilang aja deh penulisan simbolnya. Oke, betul ya. Gitu. Jadi itu apa yang disampaikan oleh anak-anak tadi. Untuk muatan itu memang lingkupnya seperti itu ya. Jadi kita bisa lebih aware terhadap oh ternyata kejadian listrik tuh kayak gini ya. Jadi kita juga bisa mengetahui takut ada bahaya, takut ada apa-apa gitu. Nah, selanjutnya kita ada tes akhir. Boleh diisi dulu tes akhir. Ini nanti dilihat nilainya. Udah bisa belum? Bentar.
Sudah selesai? Sudah Ibu. Oke, sudah. Selanjutnya ini ada sekali lagi link feedback. Itu udah Ibu kirim juga ya, boleh dicek dan diisi. Ini singkat 1 menit jadi. Bisa dibuka, ada? Sudah? Bisa? Oke. Feedbacknya juga udah diisi. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ada tugas untuk kalian. Tugasnya itu mengerjakan resume tentang hukum kelompok. Nah, boleh disebutkan sejarahnya, rumus, dan contoh soalnya. Itu bentuknya kayak gimana? Bentuknya boleh disesuaikan dengan kalian ya. Kalau misalnya mau di tulis tangan boleh, mau diketik boleh, ataupun kalian bikin video buat pelaporannya juga boleh. Gitu. Fleksibel gimana kalian senangnya. Atau misalnya kalian suka TikTokan boleh pakai TikTok, nanti tag Ibu ya. Oke. Tadi sudah ya diisi feedbacknya juga? Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini dapat berkenan untuk hati anak-anak semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.